Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai transformator pada mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Berarti secara pengertian, transformator itu sendiri adalah suatu komponen listrik ya, yang dapat memindahkan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dengan menggunakan prinsip gandengan magnet dan induksi elektromagnetik. Jadi kalau misalkan untuk prinsip generator dan motor itu konversinya mempunyai jenis yang berbeda, misalkan generator dari mekanik menuju elektrik ya, atau untuk motor dari elektrik menuju mekanik. Tapi untuk transformator atau trafo itu adalah jenisnya sama, berarti berupa energi listrik, cuma nilainya saja yang berubah. Sehingga nanti dalam trafo ada yang namanya trafo step up, berarti trafo yang berfungsi untuk menaikkan nilai tegangan dari tegangan satu ke nilai tegangan yang lain. Dan juga nanti ada trafo step down, berarti menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Sejarahnya itu sendiri pada tahun 1831 ya. Ini adalah percobaan dari Michael Faraday, itu mendemonstrasikan sebuah koil yang dapat menghasilkan tegangan dari koil lain, artinya ada dua koil itu. Kemudian rancangannya disempurnakan oleh Joseph Henry. Ini bahwasanya dalam percobaannya itu menemukan bahwa perubahan fluks yang cepat itu dapat menghasilkan tegangan koil yang cukup tinggi. Selanjutnya Nicholas Callan itu memodifikasi penemuan Henry dengan dua koil. Selanjutnya berkembang sangat pesat. Di situ pada 1850 sampai 1884 itu era penemuan generator DC dan AC, khususnya adalah generator DC penggunanya sudah cukup sangat luas, sehingga pada tahun 1885 George Westinghouse dan William Stanley itu mengembangkan transformer atau trafo berdasarkan generator AC, karena untuk trafo itu sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari penemuan listrik bolak-balik ya. Kalau sebelumnya masih menggunakan berupa listrik arus searah atau DC, tapi pada saat sudah berkembang mengenai ditemukannya listrik AC alternating current yang bolak-balik, itu otomatis juga berkembang pada penemuan-penemuan komponen pendukung agar bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Kemudian pada 1889 Mikhail Dobrovolsky itu mengembangkan trafo 3 fase untuk pertama kalinya. Ini mungkin sedikit sejarah gambarannya ya. Berarti dulu trafo sangat besar sekali, ini kapasitasnya sampai 3,5 megavolt ampere ya, dengan tegangan ini. Kemudian trafo adalah trafo step up, menaikkan dari 100 volt menjadi 27,7 kilovolt ya. Kemudian tahun berjalan kapasitasnya itu semakin tinggi ya. Mungkin di yang saya sampaikan data di sini merupakan data lama, sekarang bisa menggunakan kapasitas yang lebih tinggi sekali sampai 21 kV ini baru tahun 2004. Sekarang mungkin ada tegangan yang transmisi sampai 150 akan sampai 150 volt. Oleh karena itu juga dibutuhkan kapasitas
power yang sangat besar dalam penggunaan sebuah trafo. Alasan mendasar digunakan trafo itu adalah tegangan yang dihasilkan sumber itu tidak sesuai dengan tegangan pemakai. Sebagai contoh, misalkan tegangan yang dibangkitkan oleh generator AC atau alternator itu berbeda dengan kebutuhan yang digunakan oleh pelanggan, entah itu pelanggan rumah tangga maupun pelanggan industri 220 volt atau 380 volt. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah konversi nilai tegangan. Kemudian yang kedua, biasanya sumbernya itu sangat jauh dari pemakai, artinya antara generator dengan rumah tangga dengan konsumen itu sangat jauh sekali. Oleh karena itulah perlu dihubungkan dengan sebuah jaringan yang namanya adalah jaringan transmisi dan juga jaringan distribusi. Masing-masing jaringan transmisi dan distribusi itu mempunyai nominal tegangan yang sudah ditentukan, ya. Untuk transmisi 150 kV bahkan sampai 500 kV, untuk distribusi 20 kV. Dengan beragamnya tegangan tersebut itulah perlu untuk mengkonversikan dari nilai tegangan rendah ke tinggi atau sebaliknya dari tinggi ke rendah. Yang ketiga adalah kebutuhan pemakaian beban untuk memerlukan tegangan yang bervariasi. Yang tadi saya sampaikan adalah kaitannya tegangan-tegangan yang langsung dikonsumsi oleh konsumen yang umum, padahal misalkan terdapat juga perangkat elektronik yang memerlukan tegangan yang masih di bawah dari tegangan rumah tangga, misalkan 220 volt. Oleh karena itulah nanti ada trafo yang mempunyai daya kecil dari 220 volt dikonversikan menjadi 12 volt, 9 volt dan lain sebagainya, tergantung perangkat elektronik yang dibutuhkan dan digunakan oleh konsumen rumah tangga. Bagian utama dari transformator ini yang saya sampaikan adalah untuk trafo yang mempunyai kapasitas besar, ya. Yang paling utama pasti ini mencangkup semua trafo, yaitu inti transformator. Berarti inti ini merupakan tempat kopel, ya, bersama induksi elektromagnetik. Di sini dibuat dari bahan ferromagnetik, artinya yang mengandung nilai magnetisme yang sangat tinggi. Tujuannya adalah agar lebih banyak flux yang ditangkap untuk memberikan imbas elektromagnetik ke sisi trafo yang lain. Maksudnya adalah dari sisi primer ke sisi sekunder. Sisi primer itu adalah sisi input dari trafo dan sisi sekunder adalah sisi output dari trafo, entah itu trafo berupa step up maupun step down. Nah, ini kondisi fisik dari sebuah inti trafo itu berlapis-lapis. Nah, artinya di sini bisa terlihat, ya, ini inti trafonya. Nah, ini nanti sifatnya dibikin lapis-lapis, di mana masing-masing lapis ini nanti terdapat isolator. Tujuannya adalah untuk mengurangi eddy current atau arus putar eddy, ya. Dikarenakan arus putar eddy itu mempunyai efek, yaitu adalah berupa panas. Oleh karena itulah untuk mengurangi rugi eddy current ini digunakan berlapis-lapis. Ini misalkan dalam bentuk 3 fase lapisnya, atau secara tampilan real seperti ini, ya. Ini ada 3 fase, di dalamnya ada inti dari trafo. Yang ketiga adalah pasti utamanya adalah sebuah belitan trafo itu sendiri, ya. Dalam sisi primer itu juga nanti akan diberikan sebuah kumparan belitan yang menggunakan sebuah tembaga, maupun di sisi sekunder, ya. Belitan nanti akan dilapisi oleh isolator agar tidak terjadi short circuit. Berarti masing-masing belitan nanti akan diberi isolator biar tidak terjadi short circuit. Belitan inilah yang nanti akan menentukan besarnya flux yang dibangkitkan, ya, di antara sisi primer menginduksi kepada sisi sekunder, dan ini nanti yang akan menentukan apakah difungsikan trafo tersebut sebagai step up atau step down berdasarkan jumlah dari belitannya itu berapa. Nanti saya akan sampaikan mengenai rasio belitan antara sisi primer dan sisi sekunder dan korelasinya dengan arus tegangan yang dihasilkan dari trafo tersebut. Yang ketiga selanjutnya adalah untuk minyak transformator. Ini terdapat pada trafo-trafo yang mempunyai daya besar, ya. Misalkan trafo untuk distribusi, kemudian trafo untuk transmisi, pastinya
mengapakah diperlukan sebuah minyak trafo adalah inti-inti yang di dalam trafo dikarenakan ada efek diberikan sumber tegangan. Salah satu efeknya di sana adalah berupa panas ya. Oleh karena itulah minyak trafo ini nanti fungsinya adalah meredam dari efek tersebut. Selain itu pula ya, terdapat fungsinya adalah sebagai isolasi. Nah, isolasi antar di dalam inti dari sebuah trafo. Ya, oleh karena itulah minyak pada trafo ini fungsinya adalah untuk memberikan efek pendinginan dan isolasi dari sebuah inti trafo. Buzzing ini adalah pada hubungan kumparan transformator yang masuk atau keluar pada jaringan atau dalam sisi primer dan sisi sekunder, yaitu nanti akan terselubungi sebuah konduktor. Nah, jadi mana konduktor tersebut nanti akan dilapisi oleh sebuah isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Ini terdapat nanti di dalam terminal dari sebuah sisi primer dan sekunder dari sebuah trafo. Prinsip kerja utama dari sebuah trafo itu adalah prinsip sebuah induksi bersama atau mutual induction yang terjadi antara sisi primer dengan sisi sekunder ya. Pada bentuk yang sederhana itu nanti trafo terdapat dua buah kumparan induksi yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnet itu dihubungkan oleh sebuah part ya, sebuah hubungan yang mempunyai relaktansi yang rendah. Nanti kedua kumparan tersebut, kumparan sisi primer dan kumparan sisi sekunder, itu akan terdapat yang namanya mutual induction atau induksi bersama ya. Jika salah satu kumparan itu dihubungkan dengan sumber tegangan AC atau bolak-balik, maka flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain, menyebabkan atau menimbulkan namanya adalah GGL, gaya gerak listrik induksi, di mana nilainya adalah sesuai dengan nilai amplitudo dari tegangan tersebut. Berarti kalau misalkan AC ya nanti naik turun dan sebagainya, itu flux yang akan terbentuk, dan ini berlaku pula hukum Faraday di sana. Ya, ini misalkan ini inti besinya, sisi sederhananya, ini ada sisi primer dan sisi sekunder. Sisi primer itu terdapat sebuah belitan yang dibelit pada sebuah inti trafo. Itulah tadi dikatakan bahwasanya antara belitan di sisi primer dan sisi sekunder itu tidak terhubung. Ya, tetapi belitan ini akan membelit sebuah inti trafo, baik belitan primer maupun belitan sekunder. Pada saat di sisi primer dihubungkan dengan sumber tegangan V1 di sini, ya, maka mengalir arus A atau simbolnya adalah I0, di mana sudutnya adalah min 90. Ya, di sini V1 nilainya. Kalau dilihat dari diagram fasornya, dikarenakan terdapat sebuah penghantar yang mengalir arus sesuai dengan percobaan dari Ørsted di sana, maka juga dalam penghantar tersebut akan timbul sebuah medan magnet ya, dan itu akan membangkitkan sebuah arus gaya magnet flux yang nilainya itu sefasa dengan nilai arus input itu sendiri, IO itu sendiri. Flux itu nanti akan membangkitkan tegangan ya E1 yang nilainya sudutnya adalah min 90 derajat terhadap flux. Flux itu membangkitkan tegangan dikarenakan di sisi sekunder itu flux akan membangkitkan tegangan E1 dengan nilainya adalah min 90
Karena flux itu terhubung pada sebuah inti trafo, maka flux tersebut yang dibangkitkan oleh sisi primer tersebut juga akan membangkitkan tegangan pada sisi sekunder dengan sudut fasenya min 90 terhadap flux itu sendiri. Jika pada saat kondisi trafonya tidak berbeban, ya, ini jika misalkan output dari sisi sekunder di sini tidak hubungan dengan beban, maka tegangan yang terdapat pada terminal V2 itu akan bernilai sama terhadap tegangan yang dibangkitkan pada sisi primer sekunder. Misalnya V2 sama dengan E2. Ini jika misalkan tidak tanpa beban. Untuk gegel induksi pada kumparan itu sendiri, E primer adalah gegel induksi pada sisi primer, itu adalah minus NP. NP itu adalah jumlah lilitan deflux per dt. Artinya terdapat perubahan flux per satuan waktu. Perubahan flux itu terjadi dikarenakan sumber tegangan AC itu mempunyai nilai amplitudo yang berubah, positif dan negatif. Oleh karena itulah nanti deflux per dt-nya juga terdapat perubahan flux, yaitu dari nilai positif ke nilai negatif. Oleh karena itulah nanti EP atau gegel induksi pada sisi sekunder juga akan terbangkitkan. Dan untuk pada sisi sekunder, ya, dari primer sisi sekunder itu juga akan sama nilainya. ES sama dengan minus NS deflux per dt volt, di mana NP jumlah lilitan pada sisi primer dan NS jumlah lilitan pada sisi sekunder. Maksudnya lilitan itu adalah lilitan konduktornya pada sisi primer maupun sisi sekunder. Nanti S1 atau tegangan yang dibangkitkan pada GGL induksi yang dibangkitkan pada sisi primer, efektifnya adalah 4 kali 4,44 dikalikan F, frekuensinya itu berapa, karena ini nanti kaitannya dengan sumber tegangan AC, mempunyai frekuensi berapa, berarti nanti periodenya berapa, dikalikan jumlah lilitan sisi primer NP, dikalikan flux M kali 1048 volt. Itu untuk primer efektif. Untuk sekunder efektif juga akan bernilai sama, yang membedakan adalah nanti nilai dari fluxnya itu sendiri sama nilai dari lilitan di sisi sekunder. Dan untuk nilai EP-nya ya nanti disederhanakan. EP ini yang dari atas disederhanakan, yang kali 10 pangkat min 8 dikarenakan nilainya sangat kecil 10 pangkat 8 nanti bisa disingkat menjadi dikalikan deflux MW volt. Begitu pula yang bawah. Ya, ini adalah berupa tegangan efektif. Ini maksudnya F itu efektif ya, di sisi sekunder maupun sisi primer. Kerugian pada transformasi. Sebagaimana pada motor dan generator, dikarenakan terdapat material yang digunakan, maka nanti juga terdapat rugi-rugi pada sebuah trafo. Rugi-rugi itu sendiri nanti terbagi menjadi beberapa. Utamanya adalah rugi inti, nanti ada rugi-rugi eddy current, arus putar, ada rugi-rugi histeresis, dan ada rugi-rugi tembaga. Yang selanjutnya akan saya sampaikan satu persatu. Rugi-rugi tembaga. Ini rugi-rugi tembaga itu adalah rugi-rugi lilitan pada sisi primer maupun sisi sekunder. Ya, dikarenakan lilitan tersebut dari sebuah kawat tembaga yang mempunyai panjang dan diameter penampang, sehingga nanti rugi-rugi dirumuskan sebagai IP kuadrat dikalikan RP, daya ya, P sama dengan I kuadrat R. Ya, I-nya berarti adalah I pada sisi primer dipadatkan, RP-nya berarti nanti adalah nilai resistansi penghantar di sisi primer. Nah, begitu pula rugi pada sisi sekunder. Rugi besi, ya. Rugi besi nanti dirumuskan melalui R sama dengan Rho L per A. Ya, di mana Rho adalah massa jenis dari penghantar tersebut, L adalah panjangnya berapa, karena lilitan punya panjang, maka juga ada panjangnya, dan A adalah luas penampang. Berapa meter persegi dari luas penampang tersebut.
Rugi-rugi besi nanti ada lagi di dalamnya, yaitu berupa rugi histeresis, yaitu rugi yang disebabkan flux bolak-balik pada sebuah inti besi yang dinyatakan sebagai pH sama dengan KH dikalikan F dikalikan B max, satuannya adalah watt ya, namanya rugi-rugi watt sebagaimana untuk rugi tembaga tadi, di mana KH adalah konstanta, B max adalah flux maksimum dalam satuan Weber. Kemudian selanjutnya adalah rugi eddy current atau arus eddy, yaitu rugi yang disebabkan dikarenakan arus putar pada inti besi, dirumuskan menjadi PE sama dengan KE F kuadrat B kuadrat max. Ini sama ya. Jadi rugi besi itu adalah rugi histeresis ditambah dengan rugi arus eddy current. Nah, ini penjelasannya arus eddy current. Ya, ini arus putar yang arahnya itu berputar di dalam sebuah inti trafo. Ya, ini misalkan seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya. Berarti ini trafo, eddy current itu nanti akan seperti ini berputar. Dan salah satu efeknya itu adalah akan menimbulkan sebuah panas. Oleh karena itulah dalam sebuah trafo dibuat inti trafonya itu berlapis-lapis. Nah, dengan masing-masing lapis itu diberi sekat. Nah, sehingga maksudnya adalah nanti karena tipis ya, dibuat lapis-lapis tipis, sehingga nanti arus pusarnya itu bisa diminimalisir dikarenakan nanti dimensinya akan kecil. Histeresis, kurva histeresis sama ya, sebagaimana dalam trafo sama generator. Berarti ini hubungan antara arus I.O. adalah arus yang masuk dengan flux yang dibangkitkan, itu akan membentuk kurva histeresis seperti ini. Berarti mempunyai nilai titik jenuh. Ya, pada saat awal seperti ini, semakin tinggi nilai arus yang masuk, fluxnya akan sangat tinggi, tetapi dia mempunyai nilai titik jenuh. Artinya dia nanti akan bernilai maksimal. Kemudian kurva balik ya, kurva baliknya itu tidak secara linear balik pada saat nilai arusnya itu ditambah, tetapi akan bernilai semakin berkurang sebagaimana dalam grafik ini ya. Di sini nanti berarti terdapat sebuah gap inilah nanti disebut sebagai rugi histeresis itu apa. Efisiensi sebuah trafo, efisiensi berarti daya keluar per daya masuk dalam persentase, di mana nanti daya masuknya itu sendiri dikarenakan trafo itu inputnya berupa tegangan dan tadi terdapat rugi-rugi dari rugi besi, eddy current, histeresis dan sebagainya, maka daya masuk itu nanti merupakan daya yang keluar ditambah sigma atau semua rugi-rugi, atau kalau disederhanakan lagi menjadi 1 minus semua rugi-rugi dibagi daya masuk, di mana rugi-rugi tadi adalah sigma rugi sama dengan PCU rugi tembaga dan rugi inti. Audio Jungle.